Analisis saham PT Adaro Energi Indonesia (Adro) dengan metode Magic Formula Greenblatt. Kami dari kelompok 7 Perbankan Syariah A Finansial Teknologi dengan anggota Hindiana dengan NIM 2282110023, Ignis Stelling 2282110007, Hafid Sunandi 2282110032. Kelompok 7 ini memilih perusahaan utama yaitu Adaro untuk di-compare dengan perusahaan yang lain di sektor yang sama. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau dahulu bernama Adaro Energi Tbk didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Perjanjian kerjasama batubara Adaro Indonesia atau CCA ditandatangani pada tanggal 2 November 1982. Kantor pusat Adaro Energi Indonesia Tbk berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kaf 12, Jakarta Selatan, Indonesia. Grup Adaro terutama menjalankan operasi penambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan sumber daya batubara sebesar 4 miliar ton dan cadangan batubara sebesar 1 miliar ton. Grup ini memiliki 30 anak perusahaan, diantaranya seperti Adaro Mineral, Makmur Sejahtera Wisesa, Indomet Coal, Kalteng Coal, dan Adaro Power. Perusahaan Adaro mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kode saham ADRO. Adapun keuangan yang dimiliki perusahaan ini selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk aset yang dimiliki selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari semula 91,7 triliun pada tahun 2017 menjadi 169,6 triliun pada tahun 2022. Serta hutang selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari yang semula 36,6 triliun pada tahun 2017 menjadi 66,9 triliun pada tahun 2022. Dan untuk modal setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir mengalami penaikan yang cukup signifikan dari yang semula 55,1 triliun pada tahun 2017 menjadi 102,7 triliun pada tahun 2022. Lalu untuk laba yang diperoleh mengalami kenaikan pula seperti pada diagram yang ditampilkan di layar. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT utama Adro yaitu perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang sektor yang sama, yaitu ada PT Bukit Asam dan yang kedua ada PT Timah. Yang pertama ada PT Bukit Asam berdiri pada tahun 1919, terdaftar ke dalam Bursa Efek pada tanggal 23 Desember 2002 dengan kode PTBA, bergerak pada bidang pertambangan. Yang kedua ada PT Timah Tbk yang berdiri pada tahun 1976, terdaftar ke dalam Bursa Efek pada tanggal 19 Oktober 1995 dengan kode TINS. PT Timah Tbk bergerak pada bidang pertambangan timah. Selanjutnya kita akan masuk ke alur penyusunan portofolio Magic Formula Greenblatt. Langkah pertama, menganalisis dengan metode Greenblatt, yaitu mencari data-data laporan keuangan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang akan dianalisis berdasarkan laporan keuangan yang berakhir di tahun 2022, yaitu data PTBA, Adro atau Adaro, dan TINS, yaitu data current asset, fixed asset, aset, ekuitas, short term liabilities, long term liabilities, EBIT, kas dan setara kas,
share outstanding, dan price. Menentukan ROCE dan EY. ROCE atau Return of Capital Employed yaitu dengan rumus EBIT atau laba sebelum pajak dibagi dengan ekuitas ditambah long term liabilitas. Selanjutnya, EY atau Earning Yield yaitu dengan rumus EBIT dibagi dengan price dikali share outstanding ditambah long term liabilitas dikurangi kas dan setara kas. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan data ROCE dan EY sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat peringkat masing-masing perusahaan berdasarkan data ROCE dan EY. Keseluruhan perusahaan yang telah diurutkan sebelumnya dalam data ini, perusahaan Adaro atau Adro dan PTBA masuk ke dalam 30 perusahaan terbaik yaitu pada peringkat ke-8 dan 17. Sedangkan perusahaan Teens tidak termasuk dalam 30 kategori perusahaan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara instrumen saham dan instrumen investasi yang lain seperti emas dan deposito. Seperti yang bisa kita lihat dari analisis tabel Magic Formula Greenblatt berdasarkan data pada tahun tersebut. Nilainya lebih kecil dari yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di sektor basic ini, metode Greenblatt bisa dikalahkan dengan rata-rata pasar, deposito, dan emas. Selanjutnya akan menghitung valuasi saham metode Benjamin Graham. Langkah pertama yaitu kita hitung dulu harga wajarnya dengan rumus akar 22,5 kali EPS dikali BVPS. Dari perhitungan tersebut didapatkan harga wajar untuk perusahaan PTBA yaitu 5.707,65, untuk perusahaan Adro atau Adaro yaitu 4.315,89, dan untuk perusahaan Teens yaitu 1.831,70. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila Anda ingin melakukan investasi saham, PT Adro atau Adaro dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.